Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua kelas multimedia? Kali ini Ustadz akan memenuhi janji Ustadz untuk mentutorialkan bagaimana penggunaan OBS Studio dalam pengaplikasiannya. Pertama-tama yang kita lakukan, langsung saja ya step by stepnya. Oke, sebelum langsung saja ke by stepnya, kita disclaimer dulu bahwa di sini ada game-game. Nah, game ini bukan Ustadz sendiri yang pakai atau bukan Ustadz yang menggunakannya. Ini sepupu Ustadz yang menggunakannya. Baik, kita langsung ke fokus materinya adalah OBS Studio. Ya, pertama-tama teman-teman harus membuka dulu Google-nya, membuka dengan OBS Studio. Ketik aja OBS Studio, maka akan muncul OBS Studio. Lalu ambil yang paling atas. Nah, ini Open Broadcaster Software. Jadi teman-teman downloadnya di Windows. Klik Windowsnya ini, maka akan terdownload langsung ke laptop atau komputer teman-teman. Selanjutnya ketika sudah di-download, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah next sampai ke finish. Setelah ke finish, maka akan muncul di layar desktop Anda semua OBS Studio ini. Lalu setelah itu silakan diklik OBS Studio-nya dan akan muncul tampilan yang kosong. Ini kosong seperti ini. Nah, ini dah kosong kan? Maka ketika kosong ini, yang kita lakukan pertama itu, coba lihat di sini ya, kembali di sini. Yang kita lakukan pertama itu apa? Kita menambahkan, klik tanda tambah di bawah ini, ya. Lalu kita cari namanya tangkap layar. Oke, kita kembali dulu ya. Kita buat adegan ketiga yang kosong tadi seperti hati. Ya, hati itu lagi kosong. Lalu kita tambah dan klik tanda layar. Oke. Nah, maka muncul. Nah, muncul di layar Anda semua. Kita kunci di sini ya. Kita kunci di sini. Nah, kita sudah kunci. Lalu langkah kedua apa? Langkah kedua, teman-teman semua harus atur dulu bahasanya. Karena ini bahasanya bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu harus diatur dulu. Di mana pengaturannya? Cari aja di sini pengaturan. Diklik pengaturannya, lalu akan muncul bahasa. Klik bahasa Indonesia dan oke kan atau apply. Ya. Lalu udah muncul bahasa Indonesia semua. Nah, ketika sudah muncul bahasa Indonesia semua, tinggal teman-teman tambahkan di sini kata tambah dibuat di sini. Lalu apa yang dibuat? Menambahkan video Ustadz supaya masuk ke dalam ini. Di sini kan video Ustadz nggak masuk nih, seperti di adegan ini. Di sini video Ustadz masuk. Nah, nih Ustadz contohkan ya video Ustadz. Nih, Ustadz masuk videonya di sini. Nah, Ustadz kembalikan ya. Di sini Ustadz masuk. Sedangkan di adegan yang ketiga ini Ustadz tidak masuk. Bagaimana cara memasukkannya? Maka langkah yang selanjutnya itu adalah teman-teman klik tanda tambah di sini. Lalu teman-teman ambil di sini perangkat penangkap video. Klik perangkat penangkap videonya, lalu tekan OK. Nah, di sini tidak muncul karena nggak mungkin ada dua gambar dalam satu scene. Nah, anggap ini udah muncul ya. Anggap udah muncul. Maka ketika sudah muncul, jadi bagian ini. Nah, jadi ada dua ya ini, yang ada gambar Ustadz Amrinya. Lalu bagaimana memunculkan yang ini? Yang ini nih. Ini ada yang putih-putih ini, yang seperti laptop dan HP. Nah, ini masuk ke tahap selanjutnya, tahap yang paling dalam, yaitu pertama teman-teman harus mengakses Canva. Ya, akses Canva. Jadi silakan dibuka Canva-nya, dibuat proyeknya, dan terserah antum lakukan atau sesuai dengan model yang antum inginkan. Di sini Ustadz membuat model yang seperti ini. Ini model Ustadz Amri ya. Jadi teman-teman boleh rubah sesuai tema. Kalau Ustadz Amri hari ini membuat tema tentang OBS, jadi gambarnya ini. Tapi kalau sebelumnya 90 meter, gambarnya seperti ini. Itu aja. Nah, setelah dibuat, di-download dan lain sebagainya, sudah menjadi gambar. Maka tahap selanjutnya, adegan yang ketiga ini kita lihat ya. Maka selanjutnya apa? Kata tambah di sini. Kata tambah di sini lalu dibuat data gambar. Oke, kita coba scene yang pertama ini ya.
kita hapus dulu tanda gambar yang ada di background Ustadz. Ini Ustadz hapus backgroundnya ya. Nah, kita anggap backgroundnya sudah nggak ada nih, maka kita buat juga running text-nya tidak ada ya, hapus. Lalu ini gambar Ustadz. Nah, awalnya kan ini seperti ini, kita langsung aja di sini ya. Awalnya ini di sini. Oke, ini harus kita kunci ya, dikunci. Lalu ada gambar Ustadz di sini. Harusnya nih, ini yang pertama. Oke, seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita klik tanda tambah di sini, lalu kita klik gambar. Gambar ya. Nah, gambar ini kita buat sini background. Background. Nah, tak benar tak salah tulisannya, harap maklum. Nah, di sini buat telusuri backgroundnya. Di mana teman-teman simpan, silakan teman-teman buat di sini, buat sini. Oke, dan oke. Nah, ini kan kebesaran, ada gambar yang diarsirkan, maka kita kecilkan. Nah, kita kecilkan terus sampai gambar yang diarsirkan itu hilang. Ini ya step by stepnya. Oke, sekarang yang muncul cuman ini gambar yang dari Canva tadi. Lalu bagaimana caranya kita mundurkan background ini ke bawah? Nah, oh loh, yang muncul kok yang ini ya, yang apa namanya, tangkap layarnya. Nah, tangkap layarnya kita kecilkan. Nih, kita sesuaikan dengan besar daripada komputer kita. Ya. Nah, ini besar daripada komputernya kita sesuaikan. Bisa pakai kursor, bisa menggunakan keyboard ya. Nah, selanjutnya kita tempatkan nih Ustadz Amri ini di mana? Kita tempatkan gambar Ustadz Amri itu di sini. Ingat ya, untuk merubah ini hilangkan kata kunci ini dulu. Nah, kita buat Ustadz Amrinya di sini. Kalau kurang rata pakai keyboard aja. Oke. Sepertinya sedikit lagi. Sedikit lagi, agak rumit ya, agak aja. Anggap sudah selesai ya, anggap sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini kan sudah ada gambar desktopnya atau gambar yang akan ditampilkan di sini nih. Lalu di bawah ini kan ada gambar kosong nih. Tujuan Ustadz Amri membuat running text. Ini kita kunci semuanya supaya tidak bisa digeser-geserkan ya. Yang ini tidak bisa digeser-geserkan. Nah, kita kunci nih. Setelah kita kunci, maka yang kita selanjutnya adalah buat kata tambah lagi untuk running text. Nah, kita ambil teks GDI plus atau bagian usang ini ada teks free type. Nah, terserah yang mana aja, klik aja salah satunya. Di sini running text buat. Nah, benar atau salah? Salah lah. Kita buat materi ini itu adalah judulnya belajar salah ya, apa ya, penggunaan tutorial OBS Studio lengkap dengan materinya. Nah, gitu aja lah ya. Lalu selanjutnya kita pilih font, kita sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman mau seperti apa. Kita buat Arial ya, mau ukurannya berapa silahkan. Lalu kita klik oke, boleh, atau langsung kita ubah warnanya. Jadi pilih warna. Kalau kita buat misalkan warnanya merah, oke ya, merah tuh. Lalu kita gradienkan, berarti tambah warna lain selain merah dengan biru gitu ya. Oke. Nah, sudah jadi nih merah dan birunya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita menempatkannya. Nah, kita tempatkan di sini. Ya, kita anggap tempatnya di sini. Nah, ini kan belum jalan nih.
belum jalan, belum bergerak dia. Ya, bagaimana sih cara membuat dia bergerak? Cara membuat dia bergerak, pertama yang kita lakukan adalah klik running text tadi, lalu klik kanan. Nah, ketika klik kanan, klik filter. Nah, ketika filter ini, klik tanda tambah yang di bawah paling ujung kiri ini, tambah dan gulir, cari kata gulir atau berjalan. Nah, jadi kita buat jalan, jalan-jalan lah ya. Oke, nah ini belum berjalan. Bagaimana cara menjalankannya? Kita tarik ke sudut sini. Nah, mau ke kanan atau ke kiri terserah. Jadi jalannya seperti ini. Kita tutup aja X. Nah, dia sudah jalan itu, ya kan? Sudah jalan. Bagaimana cara menandakan tulisan pertamanya? Kita klik 2 kali running text-nya. Tutorialnya kita kasih kode gitu ya. Spasi 1, 2. Lalu kita kasih kode ini kayaknya cocok lah. Nah, oke. Nah, itu dia, ada pembatasnya, tutorial OBS Studio lengkap dengan materinya. Yo, kepanjangan ini. Nah, kita tarik lagi sini, masih juga kita kecilkan. Seenaknya saja gitulah pokoknya, senyamannya gitu ya. Nah, berjalan ini seperti ini. Maka tugas kita pada pertemuan kali ini, di pertemuan multimedia kita kali ini sudah selesai. Nah, tinggal tugas-tugas selanjutnya nanti ya. Artinya di sini video Ustadz sudah ada, di sini tampilan yang ingin Ustadz tampilkan sudah ada, di sini tulisannya sudah ada. Kita kunci supaya tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Nah, maka ini sudah selesai. Jadi kalau kita buat tutorial udah tampilan seperti ini. Contoh ya, kita keluarkan dan kita buka yang lain. Nah, maka akan ada tampilan putih di sudutnya dan tengahnya ini tampilan komputer Ustadz. Seperti itu ya. Untuk tutorial kita hari ini, semoga antum semua bisa membuat ini. Intinya capaiannya pada pertemuan ini adalah Ananda semua bisa membuat seperti yang Ustadz buat ini dan mempublikasikannya ke YouTube masing-masing. Boleh dibuat privat ataupun hanya dapat linknya saja yang boleh melihat. Silakan, versi terbaik dari Ananda semua, silakan dibuat versi terbaiknya ya. Kalau nggak punya komputer, pinjam komputer kawan atau laptop teman-teman, bisa belajar bersama dengan teman-temannya ya. Kalau ada yang kurang lengkap dari pembahasan kita, silakan komentar di bagian bawah video ini. Ustadz akan buat ini ke link YouTube ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kelas multimedia kita. Ini pertemuan online kita khusus untuk tutorial. Kedepannya tutorial-tutorial akan Ustadz sampaikan melalui YouTube ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Mana tahu ini bisa membuahkan hasil bagi kita semua. Nah, itu aja sih yang ingin Ustadz sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz tunggu hasil terbaik dari Ananda semua dalam mengolah OBS Studio. Karena kedepannya OBS Studio ini bukan hanya seperti ini. Nanti ada mode studio. Misalkan kita klik mode studio. Nah, ini ada 2 ya, mode studio. Nah, ketika mode studio, mana sih mode studio yang bagi programmer akan membuat nih? Bagian sebelah kiri ini adalah bagian programmer. Sedangkan bagian sebelah kanan ini adalah bagian yang akan dilihat oleh penonton secara live. Karena OBS ini keunggulannya adalah dia bisa memberikan real live, artinya kegiatan langsung tanpa harus kita edit dulu videonya. Kita mengeditnya langsung kepada peritinjau ini ya. Itu dia kelebihan dari OBS ini, dan ini sering digunakan oleh media-media sosial ataupun media-media massa, baik itu televisi dan lain sebagainya, sering menggunakan OBS Studio ini. Mana tahu ini merupakan salah satu pendapatan antum di kemudian hari dengan bisa menguasai OBS Studio. Sekian perjumpaan dengan Ustadz Amri dari pertemuan multimedia ekskul kita ya. Sampai ketemu pertemuan ke depannya. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen lah ya. Kalau bisa di komen ini videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.